menjadi pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses, nggih. Menjadi pemimpin yang amanah. Gitu, Pak. Ini betul. Kalau jadi presiden yang amanah. Presiden yang amanah. Menjadi anggota TNI profesional. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobiran di TH Podcast. Nah, Sobat TH, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa beliau? Beliau adalah perwira seksi operasi atau pasi off dari Kodim 0718 Pati. Langsung saja yuk kita kenalan sama beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu ya. Apa kabarnya Pak Ibnu? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Bagaimana tadi perjalanannya, lancar Pak G? Alhamdulillah lancar. Iya Pak, begini Pak. Tadi itu saya jalan-jalan ke belakang Pak. Kok saya lihat itu ada banyak bapak-bapak tentara dan anak-anak kami di SMK Nusdarwan Pati itu dihadapi oleh bapak-bapak tentara. Itu ada acara apa Pak ya? Terima kasih. Jadi kami selaku aparat kewilayahan, kami diundang atau diajak kerjasama dengan pihak sekolahan SMK Nusdarwan Pati. Dalam kegiatan ini kami diminta untuk bekerja sama dalam kegiatan membentuk suatu karakter, terhadap anak-anak atau siswa di SMK. Membentuk karakter. Betul sekali. Membentuk karakter atau biasa disebut pendidikan begitu ya Pak ya? Pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu yang bagaimana Pak? Apa di sekolah itu tidak cukup Pak? Bagaimana pendidikan karakter itu bentuknya Pak? Pendidikan karakter di sekolah jelas sangat cukup. Dimanapun tempat cukup. Cuma pendidikan ini adalah di luar dari kegiatan formal. Tapi karena kami sebagai aparat kewilayahan dalam juga ada kaitannya korelasinya dengan tugas kami menyiapkan pertahanan wilayah. Di antaranya adalah sumber daya manusia. Jadi kita memberikan atau membentuk atau mendidik karakter terhadap anak-anak putra bangsa sehingga ke depan akan menjadi suatu pemimpin yang berkarakter. Pemimpin yang berkarakter. Berarti memang harapannya anak-anak itu mempunyai jiwa kepemimpinan dan yang berkarakter. Wah. Ya. Kemudian bentuk kegiatannya itu apa Pak di SMK Nusdarwan Pati? Bentuk kegiatannya itu pendidikan karakter begitu, apa Pak bentuknya Pak? Bentuknya di sini kita berikan terhadap anak-anak karena dunia dengan anak-anak siswa, jadi kita menggunakan metode game dan lain-lain. Jadi sehingga mereka adik-adik kita itu merasa nyaman dan bisa menerima dan sasaran kita bisa tercapai. Wah, begini. Oh ini Pak, kemarin itu ada anak-anak, ada yang tanya pada saya, Pak Sob, pendidikan karakter itu bentuknya bagaimana? Sama-sama bapak tentara ya. Wah saya kok takut Pak. Saya kok deg-degan. Saya bilang jangan takut. Pendidikan karakter itu suatu hal yang menyenangkan. Apalagi tadi dikemas dalam bentuk game-game ya Pak ya. Yang sesuai dengan dunia mereka. Karena mungkin bayangan mereka itu pendidikan karakter itu ya mungkin wajib militer begitu Pak. Atau apa ya, bahasa lainnya wajib militer itu apa Pak ya? Atau bedanya wajib militer dengan pendidikan karakter itu apa Pak? Itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Tapi memang dalam pendidikan karakter itu endingnya itu memang untuk menciptakan suatu pemimpin bangsa atau warga negara yang mempunyai karakter yang baik. Sehingga bila dibandingkan dengan pendidikan atau bela negara negara. Oh iya, saya cari kata Pak. Itu bela negara. Bela negara itu berbeda. Berbeda. Karena bela negara itu dalam arti kita berikan kepada pelatihan kepada warga negara. Karena warga negara kan mempunyai hak untuk membela negara. Di antara kegiatannya itu adalah dasar-dasar militer. Dasar-dasar militer. Juga ada wawasan kebangsaan. Kalau untuk pembentukan karakter, di sini kan kita menciptakan suatu generasi yang mempunyai
mental yang baik, jiwa nasionalisme yang baik, jiwa gotong royong yang baik. Sehingga apa yang ada di asas Pancasila itu bisa tertanam terhadap putra-putra kita. Betul Pak. Berarti memang bela negara itu dan pendidikan karakter itu agak jauh berbeda. Metode berbeda. Metodenya berbeda. Apalagi tadi pendidikan karakter itu ya memang untuk anak-anak ya Pak. Atau memang usia berapa Pak pendidikan karakter itu harusnya diberikan Pak? Karakter itu memang seharusnya sedini mungkin terhadap anak kita. Sedini mungkin. Bisa mungkin, mohon maaf, ini di luar konteks di sekolah. Anak kita yang kecil itu berarti mempunyai seorang tua tanggung jawab moral terhadap pembentukan karakter terhadap anak. Kalau di rumah, kan ngoten, karena tertanam kan bisa dengan dari lingkungan. Nah, yang karena kebetulan ini kita yang di SMK, di SMA siswa, jadi kita harus tanamkan itu sepanjang menjadi siswa. Berarti memang pada hakikatnya itu sejak sedini mungkin. Mungkin orang tua punya kewajiban untuk menanamkan pendidikan karakter itu kepada anak-anak, terutama bela negara, cinta kepada tanah air Pak ya. Kemarin ada ketika bulan Agustusan kita diminta untuk memasang bendera di depan rumah. Itu berarti termasuk salah satu mendidik anak-anak kita. Ya. Wah, dan pendidikan karakter itu kalau di SMK Tunas ini berarti selama menjadi SMK Tunas, saya terutama mungkin ya sebagai guru secara tidak langsung punya kewajiban untuk mendidik. mereka. Karena saya juga orang tua. Berarti waktu yang sekian ini berarti hanya permulaan ya Pak ya? Mungkin karena alokasi waktu. Sehingga mungkin ini permulaan dari pihak sekolahan untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Kalau di SMK Tunas Harapan Pati alokasinya waktunya berapa Pak? Berapa hari Pak? 3 hari ya mungkin, 3 hari ya. 3 hari anak-anak akan dilatih untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Tapi setelah itu dikembalikan kepada sekolah lagi. Ya. Apakah sepenting itukah pendidikan karakter Pak? Apakah di Indonesia itu pendidikan karakternya kurang Pak? Atau bagaimana Pak? Kalau berbicara kurang itu kita tidak bisa menyampaikan. Dalam arti pendidikan karakter itu sangat penting. Sangat penting Pak. Karena disitulah kita membentuk suatu generasi muda yang benar berkarakter, yang mempunyai jiwa nasionalisme, mempunyai jiwa gotong royong, patriotisme, dan apabila menjadi seorang pemimpin pun mempunyai akhlak yang baik. Berarti akhlaknya yang baik. Ya Pak ya. Berarti memang pendidikan karakter itu ya sejak dini sampai nanti orang dewasa nggak masalah Pak ya. Karena ini mungkin di sekolahan ya kita ranahnya selama ada di sekolah. Wah, ini mohon maaf Pak, ini keluar dari konteks pendidikan karakter. Kemarin juga banyak anak yang tanya, Pak, cara masuk ke TNI itu bagaimana sih Pak? mumpung ada panjenengan. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Pertanyaan dari anak. Di sini jadi sekalian saya juga sesuai dengan fungsi saya sebagai aparat kewilayahan. Kita juga mempunyai tugas yaitu menyiapkan pertahanan dari sumber daya manusia, termasuk dalam arti mensosialisasikan atau perekrutan untuk menjadi anggota TNI. Walaupun kami bukan sebagai panitia, tapi kami paling tidak mengarahkan, membimbing adik-adik generasi kita untuk masuk ke sana. Jadi memang ada pendaftaran itu selain melalui online. Pertama memang online. Daftarnya online. Daftarnya online. Nah, setelah online nanti akan mendapatkan nomor animo. Nomor animo itu nomor urut masuk daftar itu online. Jadi mempunyai dia peminat di situ. Nanti akan ada panggilan menuju ke Panda atau Supanda. Di sana akan diberikan nomor peserta calon. Nah, di sana baru nanti akan ditentukan gelombang seleksi. Seleksi itu mulai dari jasmani, ada kesehatan, ada psikologi. Dan tesnya pun bertahap. Ada sampai dengan Panda, juga nanti sampai dengan
pusat. Oh, nggih. Berarti memang Panda itu daerah Pak ya. Daerah kemudian nanti di pusat. Tapi ada kriteria tertentu enggak Pak? Atau ada yang perlu dipersiapkan? Misalkan ini anak-anak SMK Taruna Sarjana Pati, saya mau daftar di TNI. Apa yang perlu saya persiapkan? Kalau saya ditanya seperti itu, paling saya jawabnya, yo fisikmu harus bagus Mas. Nah tapi sebagus apa fisiknya itu saya tidak tahu Pak kriterianya. Atau ada kriteria tertentu harus lari atau harus bagaimana begitu? Ada Pak. Dari jasmani dulu. Dari jasmani itu mempunyai, apabila dinyatakan memenuhi syarat, itu diantaranya salah satunya itu variabelnya itu lari 12 menit. Lari 12 menit dengan minimal 2.600 meter. 2,6 kilometer ya Pak ya? Itu baru lari. Sedangkan jasmani itu ada kesegaran itu ada dua. Kesegaran A sama kesegaran B. Kesegaran A dan B yang bagaimana itu Pak? Kalau B itu ada pull up, ada sit up, ada push up. Oh, berarti anak-anak juga harus menguasai itu Pak. Wah, ya tadi larinya 12 menit. Berarti harus lari selama 12 menit tanpa berhenti. Minimal jaraknya 2.600. Berarti kalau 12 menit bisa 3 kilo akan lebih bagus. Wah, akan lebih bagus. Wah, jadi posisinya akan ranking dibandingkan dengan teman kan kompetisi Mas. Minimal sekian, kalau yang lebih panjang lebih jauh berarti posisinya akan lebih bagus. Untuk ranking. Iya. Oh, berarti dengan catatan seperti itu, misalkan kalau di daerah itu lolos, belum tentu di pusat lolos juga ya. Belum, bisa saja karena gagal. penyaringan kan ada tahap pertama daerah. Dari daerah itu seluruh Indonesia. Oh, dari Indonesia seluruh daerah Indonesia. Itu sendiri seleksi. Tesnya sama. Nanti pada saat ke pusat, materi sama dengan yang di daerah. Tapi yang lulus di daerah nanti akan seleksi di pusat. Di pusat lah itu nanti seluruh ini tergabung jadi satu. Misalkan tadi di daerah kan bisa lolos, kemudian di pusat itu tidak lolos. Yang menyebabkan di pusat itu tidak lolos biasanya apa? Atau ada contohnya barangkali Pak? Kalau yang di daerah tidak lolos, nilainya sudah memenuhi syarat di daerah ini. Saat masuk di pusat, kan kompetisi. Nilai yang terbaik itulah yang lolos berdasarkan alokasi. Kalau sekiranya alokasi TNI tahun ini memerlukan calon terdidik sekian orang. 2.000 orang 2.000 katakan. Tapi yang masuk ke pusat ini ada 4.000. Berarti nilai terendah 2.000 ke bawah itu berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ya. Tidak lolos berarti. Tidak lolos. Tidak lolos. Tahun depan daftar lagi bisa. Bisa asalkan umur masih memenuhi sesuai dengan ketentuan. Umur itu maksimal berapa Pak? Atau ada minimalnya maksimalnya? Minimal 18. Minimal 18. 18 sampai 23 tahun. Berarti 18 sampai 23 tahun. Berarti misalkan lulus kuliah pun biasanya kan lulus kuliah 22 tahun masih punya kesempatan untuk daftar ya Pak ya. Dan ini Pak, ada yang tanya lagi Pak. Ini saya juga bingung jawabnya. Pak, tentara itu apakah semuanya itu maju ke dalam peperangan Pak? Kalau saya itu suka Pak masuk tentara, tapi orang tua itu ada yang takut nanti kalau gugur di medan perang, orang tua saya takut. Ini bagaimana untuk memotivasi anak-anak seperti itu? Apakah semua itu nanti di medan perang atau bagaimana? Memang dunia tentara itu kan memang orang berarti perang. Tapi dalam satu perang itu kan, mohon maaf sekarang kan udah perang global. Perang global, tidak menggunakan tidak hanya senjata. Betul. Tapi semua TNI pasti mendapatkan bekal dasar-dasar militer. Dibekali dasar-dasar militer. Buat contoh saja, orang di dunia teknik, seorang militer itu ada bagian sendiri. Ada seni tempur. Seni tempur jadi ada seni bangunan.
Jadi konstruksi itu kan juga orang teknik. Oh. Walaupun dia beliau berpakaian militer, statusnya militer, tapi belum punya kemampuan khusus, keahlian khusus. Berarti memang tidak semua tentara itu semuanya maju ke medan perang ya, dibekali tapi ternyata fungsinya juga bermacam-macam. Dari kesehatan ada. Kesehatan ada. Rumah sakit TNI itu juga ada. Isinya tentara semua ya, Pak. Hukum pun ada. Pengacara dari TNI juga ada. Terus selain hukum juga ini konseling. Konseling. Psikologi juga dari tentara, Pak. Bukan kita ambil dari yang lain kemudian kita minta konseling itu enggak ya? Bukan, dari kita itu sendiri. Jadi sebelum mau masuk dari militer, itu juga ada psikologi. Ada psikologinya. Pada saat kita mau masuk jabatan tertentu, juga ada psikologi. Pada saat kita mau melaksanakan operasi tertentu, juga ada keswa. Keswa niku napa nggih? Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Saya masih awam dengan istilah-istilah seperti itu. Ngapunten, Pak. Jadi mohon maaf, dalam megang senjata aja, itu ada ketentuannya. Pemegang senjata itu harus sudah standar psikologi, standar keswa. Itu baru boleh pegang senjata pegangan, perorangan. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak boleh memegang. Wah, berarti tidak semua orang itu boleh menggunakan senjata, Pak ya. Ada aturannya. Ada aturannya dan ada isinya, Pak ya. Wah, ternyata ya memang seperti itu ya. Untuk menuju jadi tentara itu juga prosesnya bertahap. Tidak bisa langsung ketika lulus SMK atau SMA langsung daftar itu. Kemungkinan tidak lolos. Berarti harus mempersiapkan diri dulu. Kemungkinan lolos. Kemungkinan lolos dengan satu syarat. Apa itu? Persiapan harus ada. Wah. Berarti Sobat TH yang mau masuk tentara harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Dari kesehatannya, Pak ya, dari kejiwaannya, jasmaninya. Iya. Ini Pak. Kita kembali ke pendidikan di SMK Tunas Harapan Pati. Tadi kan disampaikan harus ada kesehatannya harus kuat. Nah, dalam pendidikan selama beberapa hari ini di SMK Tunas Harapan itu, apakah ada pelatihan khusus untuk melatih fisik? Mungkin dengan cara bagaimana mungkin bisa digambarkan agar Sobat TH yang ada di rumah itu yang belum menerima pelatihan ini besok ada gambaran. Kan saya sampaikan tadi dalam kegiatan ini bentuk game. Bentuknya game. Game permainan ini kan juga di lapangan. Sehingga dengan kondisi kita bersama-sama, kekompakan, dihadapkan dengan cuaca, dengan kondisi alam. Di situ kan sudah termasuk pembentukan pelatihan dalam jasmani. Jadi mental terkoneksi dengan kemampuan jasmani. Wah, berarti ya memang pasti ada mungkin dalam bentuknya game tadi ya. Nah, pendidikan karakter Pak, mungkin banyak juga orang tua dan anak-anak itu masih blank. Kira-kira mungkin pesan apa untuk anak-anak SMK Tunas Harapan Pati atau orang tua agar pendidikan karakter itu bisa dijalani dengan baik atau bagaimana? Kan kekhawatiran itu bisa hilang Pak. Mungkin pesannya apa Pak untuk anak-anak SMK Tunas Harapan Pati atau anak seluruh Indonesia pada umumnya? Jadi tidak usah anak-anak di seluruh Indonesia atau anak SMK. Tidak usah ragu-ragu satu. Dan harus semangat. Harus mempunyai kemauan yang tinggi dalam kegiatan pendidikan karakter ini. Karena pendidikan karakter ini adalah suatu metode kita untuk menciptakan, membentuk karakter anak-anak bangsa, menjadikan suatu warga negara yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, jiwa patriotisme yang tinggi, mental yang bagus, dan ya yang pastinya untuk menjadi warga negara yang terbaik.
Menjadi warga negara yang terbaik. Wah. Warga terbaik itu luas ya Pak? Bagaimana warga negara yang baik itu pripun itu? Sebagai contoh nih, mohon maaf. Jadi petani yang hebat. Petani yang hebat. Menjadi pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses. Menjadi pemimpin yang amanah. Gitu Pak. Betul. Kalau jadi presiden yang amanah. Presiden yang amanah. Menjadi anggota TNI profesional. Salah satu negara. Berarti memang kita itu sebagai warga negara, berarti kan tidak harus membela negara, tidak harus menggunakan senjata, tapi kita harus memaksimalkan apa yang menjadi profesi kita masing-masing. Tentara yang profesional, petani ya sesuai dengan profesinya. Saya sebagai guru juga harus memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anak. Berarti itu bisa dikategorikan sebagai warga negara yang baik atau termasuk bela negara Pak ya? Bela negara. Karena masanya seperti itu. Mohon maaf, bela negara apabila dalam posisi perang beda lagi. Beda lagi. Kan masang mengisi kemerdekaan. Bagaimana kita membawa negara ini, bangsa ini menjadi marga yang besar. Jadi nggak selalu harus pegang senjata. Tapi sesuai dengan profesinya. Ya mungkin ya memang ada Pak. Anak-anak itu dia minat jadi tentara, tapi ternyata syaratnya kurang. Mungkin ada di kondisi fisiknya juga lemah. Mungkin dia sakit dalam, kemudian ada apalagi akhirnya nggak lolos. Tapi dia punya semangat untuk membela negara. Nah ini jawabannya Pak ya. Masih ada peluang lain. Masih ada peluang lain. Wah. Oh iya Pak, pertanyaan terakhir. Kira-kira trik dan kiat apa yang bisa disampaikan, misalkan nanti saya ditanya anak-anak untuk lolos jadi tentara itu harus begini. Jadi untuk adik-adik kita yang trik bisa mencapai tujuan menjadi seorang militer. Yang pertama harus kita siap. Dalam arti siap jasmani kita, siap kesehatan kita, siap mental kita. Yang pasti bekal doa. Persiapan Pak ya. Persiapan itu yang jelas. Saya juga tahu dari tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Ibnu, sudah mempersiapkan segala halnya. Emang sepenting itukah persiapan untuk menata masa depan Pak? Persiapan itu bagaimana Pak? Masa depan itu kalau ini pertanyaan untuk pribadi ya? Ya. Bisa juga mewakili sobatnya yang ada di rumah. Masa depan adalah suatu hal yang kita impikan. Kita harapkan, kita impikan. Alangkah lebih bagusnya harus kita persiapkan dengan baik. Mulai dari dini tadi kita harus benar kita siapkan mulai dari karakter dengan sampai dengan profesi kita masing-masing harus kita persiapkan dengan benar. Sehingga doa harapan bisa tercapai. Wah, karena memang persiapan itu mungkin 99% menunjukkan keberhasilan. Menentukan keberhasilan. Yang 1%-nya Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak jadilah. Kalau Tuhan belum kehendak kita bersabar dan menerima. Tapi yang jelas segala bentuk apapun harus kita persiapkan dengan matang. Wah, saya belajar banyak dari Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu sudah hadir di TH Podcast. Wah, saya senang sekali. Sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi Pak, tapi memang waktu kita terbatas. Mohon maaf ada kalau salah kata, salah ucap. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi anak-anak, bagi sobat, amin, bagi amin. orang tua yang amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat DH yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Sobiron. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati.